Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini saya dapat menampilkan hasil video presentasi UAS mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara. Tidak lupa pula marilah kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah sebagai dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Komoditas Perdagangan di Pelabuhan Muara Padang. Pelabuhan Muara Padang merupakan pelabuhan tertua pertama di Padang. Jadi pelabuhan Muara Padang ini mulai digunakan pada abad ke-17 semenjak kedatangan VOC atau kedatangan Belanda di Padang. Pada saat itu, pelabuhan Muara Padang merupakan pelabuhan yang berstatus pelabuhan kelas A. Berarti, pelabuhan Muara Padang mampu melayani pelayaran nasional maupun internasional dan melayani kegiatan ekspor dan impor semua komoditas. Nah, komoditas ekspor impornya ini tidak hanya sebatas nasional saja, tapi sudah sampai internasional. Akan tetapi, setelah dibangunnya Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara Padang statusnya berubah menjadi status kelas 2 dan Pelabuhan Teluk Bayurlah yang menjadi status kelas A. Karena Pelabuhan Muara Padang itu tempatnya cukup dangkal dan peralatan fasilitasnya tidak memadai. Makanya setelah Pelabuhan Teluk Bayur dibangun, Pelabuhan Teluk Bayurlah menjadi komoditas ekspor impor nasional dan internasional, sedangkan Pelabuhan Muara Padang hanya sebatas lokal saja, yaitu antar pantai ataupun antar pulau, seperti Pulau Mentawai. Nah, adapun peranan dan fungsi Pelabuhan Muara Padang adalah sebagai sarana transportasi pengangkutan antar kota, pantai dan antar pulau di pesisir barat Pulau Sumatera. Komoditas perdagangan yang diperdagangkan dalam pelayaran antar kota pantai adalah 9 kebutuhan pokok dan rempah-rempah. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di pesisir barat Pulau Sumatera memiliki rute pelayaran ke Kepulauan Mentawai, Aceh, Nias atau Telo, Simelu, dan Bengkulu. Dalam pelayaran ini, kapal dikhususkan untuk mengangkut barang seperti hasil hutan, hasil pertanian, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, bahan bangunan, dan rempah-rempah. Pelayaran antar pulau berlangsung hingga tahun 1996. Hal ini terjadi karena kondisi ekologi pelabuhan yang semakin dangkal. Sedangkan pada tahun 2018, komoditas perdagangan di Pelabuhan Mentawai hanya dikhususkan bertujuan ke Pulau Mentawai dan ke Telo. Bahkan komoditas perdagangannya itu sudah beraneka ragam jenisnya. Dan dari data yang didapatkan di lapangan oleh Pak Dedi selaku ketua lapangan, terdapat 180 jenis barang yang akan diantar ke Pulau Mentawai. Pak Dedi mengatakan bahwasannya komoditas perdagangan di Pelabuhan Muara Padang hanya bertujuan ke Pulau Mentawai dan Telo saja. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa barang-barang yang pada umumnya dibawa dari Pelabuhan Muara Padang ke Pulau Mentawai dan Telo. Yang pertama yaitu rotan. Rotan yang dibawa dari Pelabuhan Muara Padang ke Pulau Mentawai itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada rotan Manau, yang kedua rotan tabu-tabu, yang ketiga rotan giok, dan yang terakhir rotan mawi.
Dari keempat jenis rotan tersebut, setelah dibersihkan dan dipacking dengan rapi, barulah dibawa ke Pulau Mentawai dan Talo. Yang kedua yaitu seng. Seng yang dibawa ke Pulau Mentawai dari Pelabuhan Muaro Padang tidaklah sedikit, melainkan banyak dan dalam bentuk satuan kodi. Nah, di atas merupakan foto seng yang akan dibawa ke Kepulauan Mentawai dari Pelabuhan Muaro Padang. Baik, selanjutnya komoditas yang dibawa ke Kepulauan Mentawai yaitu semen. Semen yang dibawa ke Kepulauan Mentawai dari Pelabuhan Muaro Padang tidaklah sedikit, melainkan banyak dan dalam satuan kodi. Bisa teman-teman lihat fotonya di atas. Baik, lanjut ya. Karung. Karung pada gambar di atas berisi beraneka macam barang, seperti super mie, agar-agar besar dan kecil, garam, minyak goreng, gula pasir, susu kaleng dan renteng, roti, sabun mandi, Pepsodent, Daya, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang tersebut atau barang-barang pokok tersebut dibawa ke Kepulauan Mentawai dari Pelabuhan Muaro Padang. Dan itu tidaklah sedikit, melainkan dalam jumlah yang banyak dan berkarung-karung. Terakhir yaitu ikan. Ikan yang dibawa dari Pelabuhan Muaro Padang menuju ke Pulau Mentawai yaitu berupa ikan yang kering saja, seperti ikan kering yang berukuran kecil dan ikan kering yang berukuran besar. Sedangkan untuk ikan yang masih hidup atau belum diolah menjadikan asin dan lain sebagainya, itu hanya dibawa ke daerah-daerah tertentu dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Sekian hasil presentasi video sejarah maritim dan perdagangan pada saat sekarang ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Tolong teman-teman bantu subscribe dan like agar nantinya hasil presentasi saya pada saat sekarang ini bisa dapat dipahami oleh banyak orang. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.